Shalom, kembali lagi berjumpa dengan kami keluarga Youth Agape. Saat ini kami rindu untuk membagikan diary podcast dengan judul Best Friend Forever. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadikan seorang saudara dalam kesukaran. BFF atau Best Friend Forever merupakan sebuah istilah yang sempat tren di kalangan para pemuda dan pemudi. Banyak yang mengupload video dan foto dengan sahabat baiknya, bahkan menulis caption BFF. Bahkan tidak sedikit pula yang menulis caption statusnya dengan ayat Alkitab tentang persahabatan. Setiap kita yang ada di sini pasti memiliki seorang sahabat. Sahabat untuk berbagi keceriaan atau kesedihan. Sahabat yang siap mendengar keluh kesah kita. Sahabat yang selalu ada untuk kita dan menguatkan kita ketika kita ada di dalam keadaan yang lemah. Namun di luar sana ada orang yang tidak seberuntung kita, sebab ada orang yang menganggap bahwa sahabat adalah sosok yang mustahil untuk didapatkan, dan sahabat sejati itu tidak mungkin ada. Kenapa hal itu dapat terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan terhadap sesuatu yang bernama sahabat. Salah satunya yaitu pernah dikecewakan atau disakiti. Bahkan ada pula yang berpikiran seperti itu karena merasa hanya dimanfaatkan saja. Pada saat ini, seorang sahabat sejati sangat sulit untuk ditemukan. Mungkin salah satu alasannya yaitu tidak ada kecocokan atau kemungkinan terlalu menetapkan standar yang tinggi mengenai sahabat yang ingin dimilikinya. Terkadang sahabat menjadi sesuatu yang sensitif untuk dibicarakan. Jika yang hadir pada saat ini sudah menemukan sahabat sejati itu, bersyukurlah kepada Tuhan dan jangan pernah sekali-sekali menyakiti hati sahabatmu. Sahabat adalah seorang yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengingatkan dan menguatkan kita. Seorang sahabat yang baik tidak hanya ada di saat kamu senang saja, namun ia akan ada di dalam keadaan sedih sekalipun. Ia juga akan menegurmu dengan kasih dan bahkan mau mengkoreksimu demi kebaikan kamu. Ia ingin melihatmu maju bersama dengan dia sehingga ia tidak akan membiarkanmu terjatuh begitu saja. Dia tidak akan segan untuk mengulurkan tangannya ketika kamu sedang ada di dalam kesulitan. Persahabatan yang terbentuk juga tanpa disadari dapat membentuk karakter. Jika kamu bersahabat dengan orang yang baik, maka kamu akan hidup dengan baik juga. Namun jika kamu bersahabat dengan orang yang tidak baik, maka kamu akan menjadi tidak baik pula seiring dengan berjalannya waktu. Di Alkitab sendiri, kita bisa melihat persahabatan antara Daud dan Yonatan. Persahabatan mereka Tuhan berkati dan mereka saling mengasihi satu sama lain. Meskipun Saul ayah Yonatan hendak membunuh Daud, Yonatan tidak segan untuk membantu Daud, bahkan ia pun menguatkan Daud ketika Daud dalam keadaan lemah. Karena kasihnya, Yonatan bahkan mempercayakan kekuasaan raja kepada Daud yang seharusnya itu merupakan miliknya. Apakah persahabatan yang sedang kita jalani sudah sama seperti persahabatan antara Daud dan Yonatan? Dalam Amsal 27 ayat 6 dikatakan demikian. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jika kamu sering merasa kesal jika ditegur oleh sahabatmu, ingatlah bahwa ia mengasihimu. Jika ia tidak mengasihimu, tidak mungkin dia menegur kamu jika kamu berbuat kesalahan. Dalam persahabatan juga diperlukan adanya keterbukaan dan kepercayaan. Jika kamu tidak mengasihi sahabatmu sendiri, bagaimana kamu dapat menghargai persahabatan yang telah dibangun? Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Amsal 17 ayat 9. Jika pada saat ini masih ada yang mencari sosok seorang sahabat, berdoalah kepada Tuhan dan percayalah pasti Tuhan akan memberikan bagimu. Jika pada saat ini kamu sudah menjalin sebuah persahabatan, maka hargailah persahabatan itu dan kasihilah sahabatmu. Kasih yang tulus identik dengan kesetiaan. Ketika persahabatan kalian diuji, tetap milikilah kasih itu sebab persahabatan yang sejati tidak akan lekang oleh waktu. Tuhan Yesus memberkati.